Wah, si pintu tadi yang diganjel pakai salon yang gede itu bisa kedorong dan langsung ketutup. Wah, gitu kan. Sekitar 80 sampai 90 cm itu bagian rongga bawah pintunya itu dipenuhi oleh rambut, dan rambut menjulur masuk ke dalam melalui celah bawah pintu, dan rambut itu menuju ke mereka berempat. Bu Yati melihat ada sosok wanita telanjang bulat yang sedang jongkok persis di atas kepala Bara. Perempuan itu jongkok, si makhluk itu nggak pergi tapi dia noleh. Dia langsung noleh ke Bu Yati. Matanya tidak terlihat besar saat itu, normal matanya. Mulutnya pun tidak terlihat lebar dan cerita selanjutnya ini nyeritain tentang Jaya. Jadi Jaya itu saat yang diceritain ini dia baru masuk SMA kelas 1. Pada saat selesai liburan sekolah catur bulan kalau salah waktu itu, dia masuk di pelajaran pertama yaitu Bahasa Indonesia. Sebut saja nama bu gurunya itu Bu Ria. Jadi Bu Ria itu tidak langsung memberikan pelajaran pada saat hari pertama masuk sekolah. Jadi beliau hanya mengajak murid-muridnya untuk bercerita. Beliau menawarkan kepada muridnya, anak-anak siapa yang mau bercerita tentang liburan sekolah kalian? Coba ceritain, gimana suasana liburan kalian, pengalaman liburan kalian seperti apa? Akhirnya adalah yang bercerita maju, 1 orang, 2 orang sudah maju, dan setelah 2 orang yang maju untuk bercerita liburan itu, tidak ada lagi yang mau bercerita. Sedangkan waktu mata pelajaran masih panjang. Dan Bu Ria memutuskan untuk tidak ada pelajaran resmi saat itu. Akhirnya Jaya tuh coba menawarkan diri gitu kan. Bu, saya deh yang bercerita. Oke Jaya, kamu mau cerita apa? Cerita tentang pengalaman saya selama liburan dan mungkin selama saya tinggal di rumah saya. Loh, bukan liburan, kata Bu Ria gitu. Bukan Bu, saya nggak liburan. Saya hanya di rumah. Ya sudah, kamu mau cerita tentang apa? Bu Ria tanya gitu kan. Terus Jaya bilang, saya mau cerita tentang gangguan-gangguan setan yang terjadi di rumah saya. Sontak Bu Ria kaget. Loh, kok jadi gangguan setan yang mau diceritain sama si Jaya gitu kan. Tapi karena nggak ada cerita lain, ya sudahlah, kamu maju. Coba bercerita. Akhirnya Jaya maju di depan kelas dan Jaya bercerita. Jaya mulai bercerita. Bercerita bahwa kejadian di rumahnya dia itu dari awal sampai detik itu atau setiap harinya ada gangguan, mengganggu dia, mengganggu kakaknya, mengganggu ibunya, mengganggu adiknya. Gangguan itu diceritain semua sama Jaya di sesi cerita saat itu. Dari mulai itu ruangan kelas yang berisik, gitu kan, sampai hening, dan dari yang duduk di belakang pindah ke depan, mereka diem semua. Entah itu karena memang fokus mendengarkan cerita atau mereka juga ikut takut dengan mendengarkan cerita yang dibawain oleh Jaya, yang ceritakan oleh Jaya saat itu. Setelah Jaya cerita selesai, ada salah satu temennya Jaya, teman satu kelasnya juga saat itu, dia langsung ngomong, Jay, gue gak percaya sama lu. Gue gak percaya sama setan. Ngomong kosong lah. Sebut saja namanya Dwi, laki-laki. Terus Jaya bilang sama Dwi, oke Wi,
kalau memang lu nggak percaya sama cerita gue atau apa yang gue sampein, lu boleh lah nginep di rumah gue gitu, biar lu bisa ngerasain apa yang ada di rumah gue. Cuman dia bilang, lu datang nginep jangan sendiri ya, ajak teman-teman yang lain, biar banyak orang yang ngerasain lagi apa yang terjadi di rumahnya Jaya. Oke, gue tunggu. Malam minggu gue kesana, gue nginep tempat gue. Yes, singkat cerita, malam minggu tiba. Waktu yang ditunggu oleh Dwi tiba. Dwi datang sama dua temennya si Jaya lainnya. Sebut aja namanya Marda sama Ipung. Jadi Dwi, Marda sama Ipung datang ke rumah Jaya pada maghrib. Itu sampai ya biasalah Jaya nyambut, Jaya nyediain minum segala macam, ngobrol di bawah. Terus akhirnya yuk biar lebih santai kita nongkrong di atas aja di kamar Jaya, di kamar gua dia gitu. Oke. Jaya ngajak temennya untuk naik atas ke kamarnya si Jaya. Jadi kamar Jaya itu ya lumayan besar ya, 3x4 meter lah ukuran kamarnya gitu kan. Pintunya tuh dari triplek yang didobel, dan yang mudah bergeser atau mudah tertutup sendiri kalaupun kena angin kipas gitu. Jadi si Jaya tuh ngakalin biar pintunya itu nggak gampang ketutup, dia ganjel pakai sound system. Ceritanya ganjelnya nggak tanggung-tanggung nih, ganjelnya pakai sound system. Ukuran sound systemnya kalau nggak salah itu sekitar diameternya 50x50 cm dan panjangnya sekitar 1,5 meter. Berat kan teman-teman, artinya barang atau sound atau salon zaman dulu ukuran panjang 1,5 meter dan diameternya itu 5 atau 50 cm itu pasti berat. Dia gunakan untuk ganjel pintu. Dia ganjel pintunya itu pakai sound sebagian. Artinya walaupun itu ditarik berat, apalagi cuman kena angin kipas, nggak mungkin pintu itu bisa bergeser. Mereka berempat ngopi-ngopi sambil main kartu. Ya main gaple-gaplean lah. Kalah dijepit, kalah dibedakin. Pada saat mereka asik ngomong kayak main gaple gitu. Nah si Dwi ini ngomong sama Jaya, Jay, mana nih Jay? Nggak ada setan dari tadi. Berarti bener kan kata gue? Bohong cerita lo. Gue nggak percaya sama setan dan terbukti kan nggak ada setan di sini. Ya si Jaya diam gitu kan. Ya mungkin bukan rezeki lo Wi untuk ketemu sama setannya. Tapi bener kok cerita gue. Setelah berhenti tuh ngobrol kayak gitu, tiba-tiba wah, si pintu tadi yang diganjel pakai salon yang gede itu bisa kedorong dan langsung ketutup. Wah, gitu kan. Itu satu hal yang nggak mungkin. Pintu bisa bergerak sendiri dan dorong sound system sebagai ganjel yang mungkin beratnya sekitar 20-25 kilo. Dirasa nggak mungkin buat mereka bahwa pintu itu bergerak sendiri. Lantas mereka langsung ketakutan dan memutuskan untuk lari dari kamar tersebut gitu kan. Mereka lari semuanya, mereka turun ke lantai 1 dan mereka menuju kamar belakang yang sebelah-sebelahan sama ruang keluarga. Mereka masuk kamar itu, mereka berdiri di pojokan kamar. Empat-empatnya itu berdiri di pojokan kamar dengan pintu kamar ditutup dan lampu menyala gitu. Mereka meringkuk gitu, ketakutan sambil melihat ke arah pintu gitu. Tapi ya memang hening, tidak terdengar apa-apa lagi. Nah, di masa ketakutannya mereka, tiba-tiba mereka mendengar suara pintu lantai 2. Jadi teman-teman, rumahnya Jaya itu tangga dari lantai 1 tuh papan. Dan pada saat lantai 2, perbatasan itu, pintunya kayak loteng-loteng luar negeri lah ya. Dibukanya begini, crack, dep gitu kan. Cuman dari papan juga. Jadi kalau ini dibuka, kadang dia bunyi crack, kan? Terus kalau ditutup, pek, pasti bunyi pek gitu kan. Karena papan ketemu. Dan itu terdengar.
krek, krek. Terus bunyi langkah kaki di tangga papa. Dep, 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 dep. Sunyi. Tapi Jaya paham. Sunyi itu bukan berarti makhluk itu hilang. Tapi makhluk itu sudah sampai di lantai 1. Mereka masih fokus melihat pintu. Dan tiba-tiba ada kejadian mengejutkan. Masuk bukan hanya sehelai, bukan 2 helai, segumpal. Tapi teman-teman tahu ukuran pintu sekitar 80-90 cm itu, bagian rongga bawah pintunya itu dipenuhi oleh rambut, dan rambut menjulur masuk ke dalam melalui celah bawah pintu, dan rambut itu menuju ke mereka berempat. Pada saat rambut itu menuju mereka berempat, akhirnya mereka semua berteriak, tolong, 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 berteriak sekencang-kencangnya berharap ada bantuan atau salah satu anggota keluarganya Jaya bangun dan membantu mereka. Benarlah apa yang menjadi harapan mereka, dan akhirnya pintu itu terbuka. Gubrak. Hei, ternyata Pak Putra, ayah Jaya yang muncul. Ngapain kalian semuanya? Kenapa kalian semuanya? Pada saat Pak Jaya tanya itu, Dwi, Marda, sama Ipung nggak ngomong, nggak jawab apa yang ditanyakan oleh Pak Jaya atau Pak Putra, ayahnya Jaya gitu. Mereka malah lari terbirit-birit keluar dari rumah dan memutuskan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Dan akhirnya Pak Putra tanya ke Jaya, apa yang terjadi? Ya Jaya bilang bahwa Dwi sama teman-teman nggak percaya kalau rumah ini ada hantunya. Ya Jaya ajak mereka main ke sini. Ternyata sesampainya di sini, ya terjadi gangguan. Pintu ditutup, walaupun sudah diganti dengan sound system. Terus ada suara pintu atas kebuka, pintu orang turun tangga, sampai dengan banyak rambut yang masuk dari celah bawah pintu menuju ke mereka. Pak Putra pun bukan orang yang percaya akan hal seperti itu. Kalau teman-teman tahu, semua penghuni di rumah tersebut selalu diganggu. Hanya satu orang yang gak pernah diganggu, yaitu Pak Putra. Dan Pak Putra cenderung orang yang terbilang tidak sangat percaya atau tidak percaya untuk hal-hal seperti itu. Akhirnya Pak Putra memutuskan, ya udahlah, mungkin itu hayalan kamu atau halusinasi kamu sama teman-teman kamu aja. Dan dia sadar bahwa dia bercerita dan menjelaskan lebih ke ayahnya pun ya percuma, karena ayahnya tidak terlalu percaya dengan hal-hal. Akhirnya bekas kejadian atau berkat kejadian itu, cerita horor rumahnya Jaya mulai terkenal di sekolah. Berikutnya menimpa Bara. Jadi saat itu malam minggu. Malam minggu Bara itu pulang nongkrong. Ya mungkin ada sekitar jam 12 atau jam 1 malam dia pulang nongkrong. Kecapean mungkin Bara ya. Jadi begitu kecapean, Bara langsung tidur sambil nonton TV ceritanya. Tidurnya itu di ruang TV, nggak di kamarnya dia di atas. Jadi Bara begitu pulang nongkrong, dia langsung tidur. Mungkin karena kecapean. Tidurnya dia nggak di atas, nggak di kamarnya dia. Dia tidur di ruangan televisi. Nah, saat dia tidur terlelap, mungkin sepertiga malam, lagi-lagi Bu Yati melaksanakan kegiatan rutinnya, yaitu sholat malam. Jadi pada saat beliau bangun, beliau keluar kamar, nengok ke arah kanan, ke arah dapur, dan beliau langsung kaget. Astagfirullahaladzim gitu. Beliau langsung terdiam, hanya bisa memandang ke arah ruang keluarga. Di situ ada Bara yang lagi tidur. Jadi posisinya Bara itu
tidurnya sudah tidak di ruang tamu. Tapi kepalanya Bara itu sudah di depan tangga naik ke atas. Entah itu Bara saking terlelapnya tidur terus dia bergeser sendiri, ataukah memang ada yang narik. Karena saat itu Bu Yati melihat ada sosok wanita telanjang bulat yang sedang jongkok persis di atas kepala Bara. Perempuan itu jongkok, rambutnya terurai sampai ke lantai. Tangan kanannya dia itu mengusap-ngusap kepalanya Bara. Diusap-usap kepalanya Bara terus. Bu Yati langsung berteriak, "Jangan ganggu anak saya. Pergi kamu, jangan ganggu anak saya." Bu Yati teriak seperti itu. Si makhluk itu nggak pergi tapi dia noleh. Dia langsung noleh ke Bu Yati. Matanya tidak terlihat besar saat itu, normal matanya. Mulutnya pun tidak terlihat lebar dan panjang, normal mulutnya. Terlihat cantik, tapi pucat. Masih sambil terus mengelus kepalanya Bara, sambil melihat ke Ibu Yati, dan dia menyeringai, tertawa tipis, melengking, semakin melengking, tertawanya semakin melengking. Dan Bu Yati sambil berzikir, sambil terus mengusir si makhluk tersebut dari tempat Bara tidur. Tapi anehnya, sebegitu kerasnya Bu Yati berteriak, sebegitu kerasnya Bu Yati beristighfar, tapi anggota keluarga lain tidak ada yang bangun. Terus Bu Yati berupaya untuk membaca doa. Terus Bu Yati berupaya untuk mengusir si makhluk tersebut, sambil Bu Yati mendekati sosok tersebut. Pada saat Bu Yati mulai mendekat, sosok itu mulai berdiri. Sosok itu berdiri dari jongkoknya, menghadap Bu Yati, menyeringai lagi, tertawa lagi, lalu dia terbang ke atas menuju ke lantai 2 melalui tangga kayu, tapi tidak melangkah. Terbang. Iya, sosok itu terbang. Terbang mundur ke arah lantai 2 melalui atas tangga kayu. Lalu Bu Yati bergegas menuju ke ruang keluarga. Bu Yati membenarkan untuk membetulkan posisi tidur dari Bara. Bu Yati bangunkan tapi Bara tidak bangun, akhirnya ditarik Bara menuju ke tempat yang lebih nyaman, atau tidak persis di bawah tangga atau di bawah pintu, melainkan di tengah-tengah ruang keluarga. Setelah Bara dipindah ke tempat yang lebih baik, Bu Yati ambil wudhu dan Bu Yati kembali melanjutkan aktivitasnya dia, yaitu sholat malam. Di pagi harinya, aktivitasnya seperti biasa. Bara begitu bangun tidur, dia langsung menuju kamar mandi. Bara mandi. Tapi di tengah mandinya dia, tiba-tiba ada teriakan keras dari kamar mandi. "Ibu!" Si Bara teriak dari kamar mandi. Dan akhirnya anggota keluarga yang lain kaget, kenapa gitu kan. Kenapa Bara? Apa yang terjadi sama Bara dalam kamar mandi? Akhirnya langsung semuanya menuju ke arah kamar mandi, dan Bara buka pintu kamar mandi, dia masih pakai handuk. Bara teriak, nangis, manggil nama ibu sambil memegang kepala kanan bagian atas, bagian sini. Dia pegang begini dan dia langsung menunjukkan itu ke Bu Yati. Jadi Bara menunjukkan ada pitak. Kalau teman-teman mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu ya pitaknya. Jadi pitak itu seperti ada bekas luka di bagian kepala yang harusnya ada tumbuh rambut, tapi dia tidak tumbuh rambut. Tapi pitak pada umumnya biasanya itu tidak licin. Artinya ada bekas rambut-rambut halus atau ada rambut-rambut
ada pori-pori lah di kepala, atau pori kepalanya tuh kelihatan. Biasanya pitak itu pori-pori kepalanya kelihatan gitu ya. Tapi ini tidak. Halus banget seperti marmer atau seperti keramik ya. Halus, benar-benar halus, mengkilat seperti warna kulit kepala, tapi mengkilat, licin. Dan dia bulatnya sangat simetris, bulat seperti koin 100 rupiah tempo dulu yang rada besar itu. Persis bulat dan rapih gitu. Bulat itu. Dan Bu Yati langsung keingat kejadian tadi malam. Bu Yati langsung berpikir, jangan-jangan iblis tadi malam itu, perempuan iblis itu yang benar-benar mengganggu dan merusak kepala dari Bara. Akhirnya Bu Yati hanya bilang, yaudah istighfar, kamu coba cari obat atau kamu coba bakar kemiri, nanti kamu pakai olesin minyak kemiri, apapun lah dia usahain biar kita kamu segera tumbuh rambut dan normal lagi kepalanya. Tapi apapun dilakukan sama Bara gitu kan. Dia mulai dari pakai sampo penumbuh rambut, bakar pakai minyak kemiri, pakai apapun itu dia usahakan, tapi tetap aja rambut itu tidak tumbuh selama berminggu-minggu. Tidak tumbuh sedikit. Akhirnya Bara mendengarkan ucapan paman. Jadi ada salah satu paman Bara yang tinggal di Cirebon bilang ke Bara, Bara kamu pulang di Cirebon, kamu ambil tanah Astana. Jadi tanah Astana itu tanah yang terletak atau yang berada di kompleks pemakaman Syekh Syarif Hidayatullah atau kompleks pemakaman Sunan Gunung Jati. Menurut paman, ambil tanahnya di sana, berdoa minta ke Gusti Allah bahwa melalui mungkin syariatnya, ambil tanahnya, kamu oleskan setiap pagi hari di kepala bagian pitahnya itu setiap hari, mudah-mudahan akan tumbuh kembali rambutnya. Dan alhamdulillah mengikuti arahan dari sang paman, rambut Bara kembali tumbuh dalam waktu 1 minggu. Di part selanjutnya Malah ngomong lagi, ya mbak beneran sudah, baru aja makan. Si Jaya langsung berpikir, wah jangan-jangan Tonang diliatin nih, atau Tonang diganggu nih sama si perempuan. Si Jaya langsung ngomong kan, bukan kakak gua Nang, perempuan iblis itu yang nawarin lo makan. Tonang kaget langsung, perempuan iblis apaan Jay? Maksud lu apaan sih perempuan iblis? Lantai 2 gitu kan, lantai 2-nya rumah Pak Putra. Secara jelas Mbak Neng ini melihat 3 sosok di situ. Ada 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Jadi sama-sama pandang-pandangan ini antara Mbak Neng dengan sosok perempuan itu gitu. Lalu seketika si perempuan yang dari rumahnya Pak Putra itu terbang menghampiri Mbak Neng dan berdiri persis di sudut atau siku tembok, siku pagar rumah